aku, Tan Sri, Datuk, Datin datang ke masjid, surau kecil macam ni. Itu rasa terhinakan sungguh, kerana hati belum terdidik, kerana hati tidak memiliki sifat tawadhu, kerana hati tidak memiliki sifat khasyah, bening, tadarrur, inkisar di hadapan Allah Jalla wa'ala, kerana hati tidak tahu tawadhu dengan merendah diri. Duk sekali bersama orang banyak, yang ini orang miskin, yang ini tak ada pangkat, yang ini tak ada jawatan, yang ini dah pencen, yang ini punya cucu, yang ini tak ada anak. Duk sekali dengan mereka, Masya Allah tabarakallah. Itu bukan senang orang yang punya kedudukan buat benda semacam itu. Dia kalau sama-sama jatuh, makanya kadang-kadang kalau di meja makan, mesti menteri nak duduk sekali dengan menteri, gubernur nak sekali duduk dengan gubernur, DO nak sekali duduk dengan DO, brigadier jenderal, mayor jenderal, kapten, kolonel mau duduk sekali dengan sesama mereka. Tak nak duduk dengan orang-orang biasa. Seperti dengan kopral yang dua tu, yang tiga tu, nah itu kawan kami juga yang sesama mereka. Tapi yang jenderal yang bintang, misalnya seperti dengan jenderal Khalid yang ikut Jamil, bukan Jamil, ketua polis negara. Misalnya seperti, saya tidak katakan apa-apa tentang beliau, bisa maksudnya pangkat setinggi beliau itu. Pada masa saya di Kedah, saya dengan ketua polis Kedah itu dengan Datuk Ahmad, masalah duduk sekali dengan staf-staf beliau. Jadi awal-awalnya memang agak lain dengan beliau. Saya cakap tentang bab tawadhu itu, saya kata itu ketua polis negara Kedah, ketua polis Kedah. Yang bedakan antara kita, antara satu sama lain itu setakat baju aja. Kalau ini kita tanggalkan, yang ini jangan ditanggalkan. Ini tidak, tak boleh. Nanti lari orang. Yang hak polis tuh, yang banyak pingat-pingat ke sini, itu setakat di baju aja. Kalau kita buka baju, pingat sudah tak ada, baju kita lepaskan, sama aja terdiri daripada daging, tulang, urat, darah. Ada beda? Menteri kah, agung kah, superman kah, superman. Sama bang, sama aja. Kalau tuh guru lepaskan sorban, apa bedanya dengan orang awam? Tak ada beda. Sama saja, ada atas rambut, sini janggut, bawah juga ada janggut. Ada bedanya antara satu dengan yang lain. Jadi saya katakan seperti itu. Yang membedakan Bapak Brigadier Jenderal, Mayor Jenderal, Jenderal Marsyal dan lain sebagainya dengan seumpama saya hanya pakaian saja. Kalau kita lepaskan pakaian kita, detiknya hilang, tansrinya hilang, semuanya hilang. Sebatang kara. Kalau sini kita tumbuk, kuat. Kita juga. Betul? Mesti kesakitan. Kalau saya kita tosok, mesti luka. Kalau saya kita sikut, mesti akan terasa cedera dan juga akan terasa terganggu. Supaya kita bersikap adil, bijak. Kenapa? Sebab bukan hanya setakat badan kita saja yang boleh sakit. Kalau pada masa dicederakan, apa saja takut. Apa yang mana yang tadi itu? Nih yang tadi itu. Ini kalau kita tosokkan ke sini, mungkin kurang sakit. Coba kalau tusukan gelombang hidung. Atau tusukan ke mata yang ini nih. Coba bang, boleh coba bang? Coba kan? Mau tanya. Kata abang, tusuk ke mata tuan saya dulu lah. Tak boleh bang macam tu. Jangan cakap macam tu. Berarti, ini kalau kita tusukkan kepada sesiapa saja, bukan kepada penjahat, bukan kepada penjinayat, bukan kepada orang-orang yang bersalah. Kalau kita tusukkan kepada ketua polis negara pun, pasti akan kesakitan. Nah, jadi kalau macam tu, kita tak boleh sembarang aniaya, tak boleh sembarang cedera, tak boleh sembarang pukul, tak boleh sembarang tempeleng atau juga tendang. Kenapa? Sebab jasad manusia itu tidak ada bedanya. Sebagaimana boleh terkesan dengan kita, pun juga boleh terkesan dengan orang lain. Sehingga pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak yang mempunyai pangkat, jabatan dan kedudukan akan bersikap adil, tidak akan melakukan pencederaan atau juga dengan aniaya dan seumpama pukulan dan hukuman, kecuali kalau memang sesuai dengan kesalahannya.
Alhamdulillah, setakat itu kita sudah mengerti. Waktu kita tinggal 1 jam, sebentar lagi, sabar. Nanti kalau ada sembarang pertanyaan, disiapkan pertanyaannya. Kita terus, jadi pelajaran yang dapat kita ambil pada pagi hari ini atau pada kuliah kita ini. Yang pertama, umur tidak dapat disambung, peluang hidup tidak dapat ditangguhkan. Kalau sudah waktunya semuanya akan berakhir. Kemudian yang kedua, peluang kesempatan yang masih Allah bagikan kepada kita, jangan tidak dimanfaatkan dengan baik. Pelajaran yang ketiga, barang yang berharga, ya walaupun tak mahal mana tapi cantik, jangan dibuang. Tapi sudah saya buang bunga, ternyata abang ambil. Abang sayang bang. Ya walaupun bukan punya kita, tetap kita sayang. Sayang bang, cantik bunga. Dia bagi kecantikan kepada kita. Ini kalau kita letak macam itu, ada start saja gambar. Cantik, ambil saja handset. Gambar, bunganya saja. Cantik, sombong. Sayang. Kalau macam itu, sayangi mata kita, kita sayangi pipi kita, kita sayangi tangan kita, anggota kita, umur kita, secara khusus ibadah kita. Jangan dihancurkan, dimusnahkan amal ibadah kita dengan sifat hasud, dengki. Jangan kita cumakan amal ibadah kita dengan ujub dan riya. Jangan kita gagalkan dan kita lenyapkan amal ibadah kita dengan sifat riba. Riba yang paling sok, yang paling seronok riba dulu, masih ingat tak? Kan dulu-dulu kadang-kadang ya di kampung kutu banyak, kadang-kadang ada yang kudisan, ada yang gatalan. Jadi disebabkan karena kutu itu cepat berjangkit. Kalau tidur dengan orang yang berkutu, kutu akan pindah ke kepala. Satu akhirnya si rumah semuanya berkutu. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang mak jang datang, malu, ya jang dapat. Tak ada apa-apa lah, malu lagi kosong, tak ada teman, tak ada apa-apa. Jadi naklah simpang-simpang, nak bincang-bincang lah, nak buat-buat lah dengan maklum, seperti maklum dengan manjang. Jadi manjang tak ada kerjaan, panjang lagi pergi sawah atau pergi ke dusun, utit durian atau apa. Jadi dengan manjang sekarang tak ada kerjaan, nak buat-buat dengan maklum. Jadi pada masa bual-bual tadi tu, yang satu duduk macam tu, datang yang satu ke belakang. Apa yang dibuka? Kepala Singapura. Sisir. Besar, berjalan, lari. Kalau tak bunyi itu tak puas rasanya. Betul kan? Jadi sampai Allah betul-betul mati. Itu kadang-kadang dulu saya masih ingat dulu di kampung dua tadi itu, satu depan belakang. Nanti datang mati sambung belakang. Sambung. Jadi gerbong kereta api. Betul. Media massa pada masa itu tak ada handphone, Facebook tak ada, YouTube tak ada, laman web tak ada, email tak ada, yang ada macam tadi itu lah. Jadi belakang tadi itu gerbong terakhir, ngek, ngakak. Katanya si Dino nikah 27 Rajab nanti dengan dedoke. Jadi dari satu ke depan, dia katanya mahalnya mahkotanya saja 11 juta. Kata satu, mahalnya berapa? 30.000. Kalau sambung sampai ke depan, tersebar dari kampung ke kampung perbualan tadi itu gambaran secara sederhana saja tentang minyak naik, minyak turun, tentang MS, tentang gerobok, tentang air, tentang apa saja tersebar luas melalui mulut-mulut kita tadi. Oke lagi kalau cerita tentang tanaman, bangunan. Tapi kalau kita sudah cerita tentang rumah tangga orang lain, kita cerita tentang keluarga orang lain, kita cerita kalaulah betul pun tetap itu mengopat, kalaulah betul pun tetap itu hukumnya haram. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, macam mana kalau saja yang saya sebut itu memang benaran, memang betul, memang dia kedekut. Malah yang kedekut tu lah, yang kedekut. Tuh mengapa? Tengok. Ya Allah yang mana? Ya Allah yang duduk sebelah sana. Mak itu lagi nyanyi itu Allah. Jangan kejut biar aja. Apa macam
itu letih sungguh dan nanti malam tidur lagi insya Allah. Insya Allah. Jangan dikejut. Jadi masya Allah tabarak. Satu tampak. Sini tak boleh. Muslimat jangan boleh. Biar muslimat tampak. Sebab muslimat tu menundui anak, nyusuin anak waktu malam, meranakan anak kita. Tanpa kita beri peluang sedikit untuk mereka lebih banyak daripada kita. Ada pagi, ada sekumpulan perempuan datang zaman Rasulullah, komplain kepada kaum laki-laki, di masjid laki-laki, perang laki-laki, nafkah laki-laki, jihad laki-laki, sembahyang Jumat laki-laki, jamaahnya laki-laki. Kami ini apa ya Rasulullah? Hanya setakat jadi penyalur nafsu mereka, menghamilkan anak mereka, melahirkan anak mereka, menyusui anak mereka. Allah jadi mangsalah kalau macam tu. Betul kan? Mau pernah mengidam? Pernah kan? Mengidam tu dia bang. Dia yang mengidam. Yang hamil dia juga. Yang melahirkan dia juga. Yang menyusukan dia juga. Bagilah secara adil bang. Abang lah ya susukan anak. Dia masalahnya macam ni. Bukan anak susukan. Kadang-kadang istri lagi di dapur, sibuk ayam baju, ayam pakaian, bersul pakaian, sidai pakaian, atau lagi sedang sibuk di luar, tuh tak ada di rumah. Anak dengan kita, anak nangis, anak umur 5 bulan, 6 bulan tak kisah, nangis. Ya Allah, macam mana nih? Timbang-timbang, angkat, letak duduk. Kita manis, tak senyap-senyap juga dia. Memang dia lapar. Dia bukan nak hitam manis. Dia nak nyusu. Akhirnya kita tak pikir panjang, dah kita susukan saja anak kita ini. Buka susu kita susukan. Kenapa? Bulunya banyak. Itu hakikat. Mesti yang hati-hati pernah menyusukan anak macam tu. Kita nak bagi dia senyap, ya. Tapi dia tak lalu langsung tengok je tadi. Tak jadi bisa. Betul tak bang? Apa ada bulunya bang. Jadi kalau dia masuk, gelidik kepala dia semacam tu. Tuh cerita. Coba bang ingat. Mak masih hidup? Ayah? Hah? Ayah dah meninggal. Abah? Ayah masih hidup? Mak masih hidup? Alhamdulillah. Ingat. Rasul, orang tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku untuk berbakti, taat, setia, hormat, takdir, baik kepadanya? Nabi kita bersabda, mak kamu. Siapa setelahnya ya Rasulullah? Nabi kita kata, mak kamu. Siapa berikutnya ya Rasulullah? Qala ummak, maknya kamu. Siapa berikutnya Rasulullah? Nabi kita kata, bapak kamu. Bapak pada urutan yang keempat. Mak kamu, mak kamu, mak kamu, bapak kamu. Kenapa bapak kamu? Sebab bapak tu tahu tidur aja. Betul. Saya pernah jadi bapak, belum jadi cucu, belum jadi tuan lagi. Sebetulnya saya sudah punya cucu. Kalau ikut anak saya yang pertama lahir tahun 83, sekarang 83. Sudah berapa tahun dah? 83. Sudah 31 tahun dah. Kalau anak saya guguran sampai 4 guguran yang pertama tu hidup, memang ongkong dah punya cucu banyak. Mungkin lebih banyak daripada tuan lagi. Masya-Allah. Bapak kamu mana? Hidup. Yang duduk anak siapa bang? Mak. Yang timbang anak, mak. Anak merengek-rengek bangun, mak. Yang ketika lampir siapa? Mak. Yang bagi makan siapa? Mak. Yang boleh pada waktu kita sakit siapa? Mak. Papa mana? Papa main golf. Padang mana situ? Betul. Itu realitinya semacam itu. Kita balik rumah yang punya anak baru kawin. Awak sudah punya anak belum? 1, 2, 3, 4. 3. Secara jujur bang, apalah kita bukan rahasia kita lah sama kita. Kalau pada masa kita ada kerja siang hari, kita ada letih mengajar apa segala macam, balik rumah kita tak boleh dengar anak menangis. Kita langsung hantar anak kita pada mak dia, nih coba tolong diurus, anak nih nangis melulu, nih nangis terus. Bagi
Jadi kata Mas sekejap ya, kata istri, Bang sekejap ya Bang, ini masih belum selesai lagi, sedikit lagi sudah mau ayat ini selesai. Abang tolonglah bantu sekejap. Duduk, ambil duduk. Bangun, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan malam hari. Jadi tengok anak, kata dia ketawa. Geram bang, kita nyanyikan, kita suruh dia tidur, tapi dia ketawa. Allahu Akbar, hidup ini bagai lampu. Kita kuatkan. Tak tahulah, mungkin saya macam tu atau abang juga atau rasa-rasanya itu hampir semua laki-laki macam tu. Cepat naik angin kalau pada tu siang hari kita letih, sehingga pada saat kita disuruh untuk jaga belah anak, apalagi kalau pada tu sakit, istri kadang-kadang tidur menyendam macam tu je. Anak di tangan, kalau cium ngorok, tidur. Anak sakit, nangis, terbuka mata, bagilah senyap, bagi dia mah, tak pandai belah anak kan? Yang tak pandai belah, abang tak pandai belah. Abang tidur melulu, tidur terus. Itu kita laki-laki. Jadi tak tahulah, tapi antara daripada yang pernah teralami, mungkin secara sengaja atau macam mana. Kalau kita nak bagi dia senyap, dah cukup. Dah lah, cukup lah. Nangis terus, apa? Perut dah kenyang, dah apa? Terus banyak okey dah. Kenapa mas juga menangis diam lah? Tepuk lah. Angkat goyang kaki. Mata kita ngantuk. Masih juga dia menangis, kita berjalan-jalan ke sana. Masih juga dia menangis. Kalau kita sudah datang, kita tutup mulut dia. Ayo, nak senyap kan menangis lagi kan? Itu bapak macam itu. Makanya nanti kita pesan 3 benda, 3 kali ibu kamu, mak kamu, bukan pada bapak kamu. Sebab bapak pada urutan yang keempat, bukan tidak wajib kita berbakti pada mak dan ayah, tapi kepada mak 3 kali terlebih dahulu. Kenapa? Ada 3 benda bang, abang pikir sekarang. Dari sebelah situ nih, ada budak-budak pelajar yang jangan ngelamun, ikut pikir sama kita. Ada 3 benda yang kita laki-laki tak boleh buat, pikir. Ada 3 benda yang kita laki-laki kita tak boleh buat. Apa bang? Kalau seandainya mak gantikan lampin kita, ayah juga boleh gantikan lampin. Kalau mak buatkan air botol atau susu botol atau apalah sebutannya, bapak boleh buat. Tapi ada 3 benda laki-laki tak boleh buat. Apa? Kalau muda yang tua-tua ni aja dulu. Kenapa yang muda-muda? Mereka tu belum pengalaman lagi. Kita tua-tua apa agak-agak bang? Kita 3 benda kita tak boleh buat. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Itu 3 benda yang kita tak boleh serahkan kepada suami. Hamil, mak kita ganti aja bang ya. Sudah tahun ini abang yang hamil, nanti tahun depan biar saya 2 kali hamil tak apa. Tapi tahun ini abang yang hamil. Teruk bang, hamil tuh bang, teruk. Hamil itu bukan sakat, usaha saja. Berjalan pun terbang. Dulu jalan. Hamil jalan. Tengok tak Mahmil? Pernah tengok Mahmil? Mana? Tak ada adik kan? Adik-beradik tak ada kan? Ada. Pernah tengok Mahmil kan? Macam mana perut mak besar macam tu? Keras. Saya pikir perut besar tu lembut, dia keras, kali keras. Itu belum lagi kalau dia main gusti di jalan atau main bola sepak. Oh, kadang-kadang sikunya kena sini nih, sakit. Wah, kadang-kadang dia masuk ke padanya kolu hati. Kadang-kadang perut kita tuh panjang di sini, kadang-kadang ke depan. Oh, yang tak pernah hamil tak boleh cerita lah. Kita cerita dengan yang pernah hamil aja. Tengok dia perut. Jadi suami kan tengok dia sendiri. Balik. Kenapa? Sini lebih, sini kurang. Ya, kepala ke situ. Kadang-kadang dia main bola sepak di dalam. Mak senang aerobik, dia juga nak senam aerobik di dalam. Akhirnya kepala perut kita jadi tidak keluar. 1,
hamil, tak boleh gantian. Kedua, melahirkan. Melahirkan. Ya sikit lagi, senang sikit lagi. Apa sikit lagi? Orang sudah habis tenaga, dah menarang kan, namanya narang. Menerang, dah habis tenaga, dah. Katanya sikit lagi Allah. Sekali lagi. Belum keluar, baru kepala, baru 2, 3, 4, baru 6 cm temukan daripada rahim. Oh sakit bang, katanya sakit. Namun kita tak tahu, tapi yakin lah. Kita yakin sungguh memang melahirkan itu betul-betul pertama bersimbah darah seperti antara hidup dengan mati. Apalagi kalau anak tadi itu bang, kalau anak kepala setakat macam ini senang dilahirkan, tapi kalau anak 4 kilo, 5 kilo itu kena dibedah. Kalau sana tidak dibedah pun ya Allah, bidan kampung terkumpul semuanya. Mak Lang, Mak Tih, Mak Tam, Mak Rum, Mak Jau, Mak Rak, Berah juga datang. 5-6 bidan terkumpul. Dulu kan kita tak ada klinik, ada hospital dan sebagainya. Jadi di kampung, bidan yang tolak nih, tolak di baru tolak. Ya sikit, lagi kaki sudah dibuka dah. Ya Allah, ya Rahman. Kalau hospital kaki digantungkan. Pernah tengok di hospital? Ya gantung bang, ya gantung. La ilaha illallah. Kalau di kampung masih boleh, masih tahan, boleh tahan. Tapi cara kampung kadang-kadang berbahaya juga, sebab itu dipaksakan. Kalau di hospital sudah ternyata laluannya dah tak memungkinkan, mereka dipikir, betul kan? Mereka gunting dia lagi. Bang, gunting itu enggak plastik, kan? Tahu gunting tak? Perih bang, pedih. Kalau saya kita gunting sini pun sakit. Macam mana kalau gunting di situ bang? Tahu di situ tak? Itu ceritanya. Itu yang kedua. Tak boleh kita bagi melahirkan kepada suami. Jangankan untuk melahirkannya, bagi sakit pun tak boleh. Ada ilmu, sudah pernah saya katakan, ilmu itu tak boleh dipelajari yang katanya boleh membedakan sakit itu kepada binatang. Jadi kambing anak tak lalu langsung dan tak mau langsung menyusu dengan suami yang walaupun badan saya suami masya Allah tabarakallah ada dodot bersih, sini ada, jadi kita buka baju kita, sini naik, dada naik, sini naik, dia bingung tengok tak ada satu pun yang sama dengan hamba dia. Bingung, heran, yang mana yang boleh diisap, yang mana. Jadi Nabi kita untuk 3 benda tentu pesan siapa orang yang paling patut aku berbakti kepadanya, mak kamu. Siapa setelahnya? Mak kamu. Siapa setelahnya? Mak kamu. Keempat baru bapak kamu. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulan yang terakhir tadi itu, kebaikan yang baik jangan dibuang. Siapa? Itu yang kolesterol lebih itu yang buncit, itu yang kedekut, tak boleh. Jadi asal ceritanya macam ini, santai. Jadi Nabi kita tanya, Hafsah mana? Safiah mana? Safiah ni binti Huyai bin Akhtab, asal daripada warga Yahudi, tapi asal daripada keturunan Rasul sebelum baginda. Nabi kita kawin dengan Sayyidatuna Safiah setelah beliau menjadi tawanan. Nabi kita nikahi Sayyidatuna Safiah, tapi dengan maharnya membebaskan beliau daripada kehambaan. Pembebasan daripada kehambaan tadi itu sebagai pengganti daripada mahar Sayyidatuna Safiah. Safiah cantik. Bang, jangan main foto, jangan main tetap kalah. Jadi, Masya Allah, tabarakallah.
Kata Sayyidatuna Aisyah, begitu aku tengok Sofia, aku dah menduga dah, nampaknya baginda nanti akan terpancing atau akan terpanggil untuk menikah dengan Sayyidatuna Sofia. Tapi itu tadi alasannya karena keturunan daripada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, dengan beliau menjadi tawanan dan diberikan kepada Sayyidina Dihyatul Kalbi. Cerita penghujungnya saja. Pada saat Sayyidatuna Aisyah simbang-simbang dengan baginda Nabi, Nabi kita sebut Safiyah. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, "Kapa kabinha anha." Cukuplah baginda tentang dia, orangnya itu, maksudnya pendek, rendah, kerdil sikit. Tak setinggi Sayyidatuna Aisyah. Nabi kita kata Aisyah, ucapan kamu tadi itu, kamu katakan dia pendek, itu kalau dimasukkan ke dalam air laut, niscayalah dengan air itu akan berubah menjadi asin atau menjadi pahit dengan sepatah kata tadi itu. Tapi kan itu betul. Itu betul ya Rasulullah. Itu betul. Nabi kita kalau betul berarti kamu telah mengompatnya. Kalau tidak betul berarti kamu telah berbohong kepadanya. Itu dia ghibah yang menghabiskan kebaikan kita. Jadi kita dikit amanah-amanah, mengaji pun sewaktu-waktu, jamaah pun juga kadang-kadang masbuk, puasa Senin Kamis kadang-kadang tak boleh menahan. Macam mana nak puasa? Subuh-subuh ada kripat, ada donat, ada canai, ada roti Arab, ada nasi belau, ada nasi kanda, ada nasi dagan, ada nasi lemak. Kedah, orang Kedah makan nasi lemak subuh di mana-mana, nasi lemak saja. Tidak ke Selangor pun masak nasi lemak. Orang Kelantan kerabu saja. Orang Terengganu dagan macam tu. Tahu fadilat puasa hari Kamis itu bagus. Tahu tentang keutamaan puasa pada hari Senin itu baik. Tapi kita tak boleh menahan nafsu. Kita tidak boleh menahan mulut. Masya Allah, keripang subuh-subuh sudah senyum. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Aku tadi niat puasa dah. Kata keripang apa? Makanlah. Kenapa tadi makan di rezeki? Aku dah niat puasa dah. Apa nanti puasa bulan Ramadan aja? Kata dia. Mana boleh puasa? Umur kita dah tua dah. Saya tidak katakan ibu-ibu atau dengan majid dan juga dengan tuan puan. Saya juga sudah berumur. Pak Syahri sudah berapa? Sudah 50. Dari 53 masuk 54. Sampai bulan 9 nanti sudah 54. Berapa lagi? Wallahualam. Boleh dihitamkan yang ini. Boleh gundul kepala. Dulu-dulu kawan-kawan simpan janggut. Tapi lepas berumur dalam 40-an janggut dibuang. Saya pun terasa pelik. Ini teman saya di Mesir. Dia sejak daripada muda lagi pada masa 20-an sudah simpan janggut. Amal sunnah. Tapi kenapa sekarang janggutnya dicukur habis? Setelah saya berusia seperti sekarang baru paham, baru mengerti. Oh iya, kalau yang hak kepala sini, jadi kalau kita gondol habis, kalau kita tutup dengan sorban macam itu, putih di kepala tak nampak, bagi songkol tak nampak, tapi tak ada songkol itu janggut. Janggut kalau dah putih dah dirahasiakan macam mana? Jadi cara paling nyaman, mudah, potong habis, tak kelihatan kita tua. Tapi 2 hari tumbuh lagi, 2 hari panjang lagi Tuan Haji. Kan buat kerjaan, Tuan Haji kan buat kerjaan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rupa-rupanya teknologi manusia sampai sekarang masih belum mampu untuk menahan rambut ataupun juga dengan janggut, bulu ketiak, bulu yang di situ agar jangan panjang. Coba carikan. Kalau ada mesti laku. Kalau ada krim kah, herbal kah, jamu kah, atau balm apa saja yang kalau kita sapukan janggut tidak akan tumbuh atau tidak akan memanjang. Atau kalau kita sapukan ke ketiak sekali saja mati bulu ketiak. Atau kalau kita sapukan ke situ tak menyibukkan kita lagi. Sekarang 2 bulan panjang. Astagfirullahaladzim. Cabut sakit, gelek kadang-kadang tumpul, masuk bilik air kasih sabun, kita cukup tumpul dah nih, geleknya dia tumpul
muda. Jadi 3 kali setakat 2 helai aja putus. Yang lainnya masih banyak lagi. Ya Allah, nak dicabut dengan tangan sakit. Senang saja, ambil mencis. Kalau dengan mencis dia tidak boleh bertahan. Ambil korek api, ambil mencis, nyalakan sedikit. Sekejap saja, habis. Nah, bersih, kerja pun juga macam tu, tak buang waktu. Tapi yang pandai, kalau tak pandai kena kulit. Nampak kalau nak bakar, hati-hati. Jangan terlalu lama kebakar nanti. Mengus. Pelan-pelan saja, sekali dah. Habis, dia saput tak bersih dah. Orang masih cabut 1 helai 2 helai. Kan kita sabut 1 sakit. Cabut banyak tambah sakit, tapi daripada sakit lama lebih elok sakit sekejap. Cuma yang masalah itu kadang-kadang kalau kita cabut banyak, dikoyak pula. Nah, itu belum waktunya hari ini, baru hari Ahad. Ingat nanti hari Jumat bang ya. Sekarang abang belum berjanggut nanti abang akan berjanggut juga. Janggut sini dengan janggut bawah. Jadi pada masa janggut bawah jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari. Ketiak jangan sampai lebih daripada 40 hari. Kuku pada tiap hari Kamis atau juga pada tiap hari Jumat. Kita amalkan benda-benda macam itu. Jadi saya bukan berwasiat kepada anak tua, saya pun juga sudah tua. Benda-benda kecil macam itu kita laksanakan. Ini namanya misalnya kumis. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, uhfu asyawarib. Arti daripada uhfu asyawarib, kikis, gunting, sehingga sampai kelihatan bibir. Ada riwayat katakan hakis, cukur habis untuk kumis. Yang ini kita simpan. Oke. Jadi berkenaan dengan kumis tadi itu, sebab kumis atau dengan misai itu yang banyak masalah. Mungkin kena sastrawan, mungkin kena jutawan, mungkin kena ilmuwan, mungkin kena apa saja bang, jangan main. Mungkin kena apa saja, kadang-kadang sudah tak terurus, misalnya pandang sampai tertutup, bibir hilang, bibir tak kelihatan. Kita tak ada beda. Sastrawan negara kah? Sastrawan kampung kah? Sastrawan daerah kah? Atau ilmuwan kah? Kiai kah? Tu guru kah? Tak ada beda. Hari Jumat 1 kuku kita potong, kaki dengan tangan, semuanya. Jangan seperti tu guru Indonesia ada sebagian yang dibiarkan kuku ibu jari dengan kelingking itu panjang. 1. Yang kedua, bulu ketiak, tapi tak di masjid, sambil dengan ceramah tangan ke dalam. Itu tak betul juga, salah tempat tuh, bukan pada tempatnya. Itu namanya khisalul fitrah. Selain daripada bulu ketiak, bulu bulatnya di situ. Selain daripada itu, mandi. Selain daripada itu, mandi seperti janabah. Selain daripada itu, anggota tubuh bersih dan kemas. Selain daripada itu, minyak harum. Jangan lupa bawa minyak harum untuk hari Jumat. Sapukan ke muka, pakaian anggota tubuh supaya badan kita jadi wangi dan harum. Sebelum adzan pertama berkumandang kita sudah pergi. Jangan melangkah orang yang duduk dan usahakan untuk dapat saf-saf yang pertama. Jangan duduk belakang untuk menyedar. Jangan untuk dapat kipas. Jangan untuk dekat ekor. Jangan cari tempat yang selesa. Tapi cari saf yang pertama. Kenapa? Umur tidak boleh ditawar. Nanti kita akan cemburu. Cemburu di dunia masih boleh dikejar. Kita masih boleh buat benda yang sama. Jadi kalau dengan saya Jusri bangun pondok untuk warga mas, kita nanti bangun pondok untuk 1.000, 100.000 warga mas. Kalau kita ada duit, itu kita masih boleh bersaing di akhirat. Kita tengok orang-orang yang sah pertama pahalanya besar sekali. Sakit hati kita. Dia lebih muda daripada kita, tapi pahalanya lebih banyak. Dia lebih mudah, tapi kebaikannya lebih banyak. Di dunia kita masih boleh upayakan, tapi kalau sudah di akhirat nanti kita menangis dengan tetesan air mata darah sekalipun, kita tidak akan dapat menyusul. Jadi ingat beberapa yang kita sampaikan tadi itu, kebaikan-kebaikan yang sedikit jangan sampai kita lenyapkan dan kita hancurkan dengan sifat-sifat yang tercela, ego, angkuh, sombong, hasud, mengopat, dengki, namam mengadu domba. Kalau boleh macam mana supaya hati ini boleh bersatu,
Dan macam mana dengan kita boleh belajar tawadhu? Sebab tidak ada amalan yang lebih mulia daripada tawadhu. Dengan tawadhu martabat kita akan tinggi, dengan tawadhu martabat kita akan bertambah, dengan tawadhu kita akan semakin mulia di sisi Allah. Man tawadha'a hakaza rafa'ahu Allahu hakaza. Orang yang bertawadhu macam ini akan diangkat Allah martabatnya seperti ini di sisi Allah. Mungkin kita dipandang kecil, kita kena tak ada duit. Mungkin kita dipandang rendah karena muka kita bodoh. Mungkin kita dipandang sini karena kita tidak punya apa-apa. Tapi ternyata kita ada surga. Ternyata dia sudah ada jaminan surga. Ternyata dia sudah ada jaminan kebebasan diri daripada api neraka. Ternyata dia termasuk golongan ahli syafaat. Ternyata dia tergolong dalam kumpulan yang masuk surga bighairi hisab. Itu tidak mustahil. Kalau itu letak di kepala, Abah dengan siapapun akan hormat dan duduk akan sopan. Kenapa? Siapa tahu orang yang kecil yang kita pandang rendah tadi itu, ini termasuk wali Allah. Ini mungkin kekasih Allah. Ini mungkin juga yang di samping kita ini ternyata sudah ada garansi jaminan masuk surga daripada Allah. Sehingga tidak patut kalau aku tidak menghormatinya atau tidak sopan di hadapannya. Itu akan membuat suasana dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah akan menjadi cantik, indah dan bagus. Saling hormat menghormati, harga menghargai, mulia memuliakan. Sebab kemuliaan yang hakiki itu adalah Allah yang maha mengetahuinya. Karena kita tidak tahu siapa yang namanya wali Allah, dengan amalan yang mana kita diridhai Allah, dengan kejahatan yang mana dia akan dimurka oleh Allah, dengan waktu yang mana doa diijabahkan oleh Allah. Maka kita tidak akan melengahkan 4 benda tadi itu. Dengan kebaikan yang mana kita akan mendapatkan restu dan ridha, kita tidak tahu. Jangan-jangan pada waktu kita minum belum minum lagi dengan menggunakan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lumayan dapat minum, alhamdulillah. Siapa tahu? Mungkin pada saat anak ambil kereta dengan tangan kiri, kita halang tangan kirinya. Jangan, tangan cantik dengan tangan yang cantik. Jangan minum makan dengan tangan kiri. Siapa tuh Allah ridho dengan kita pada saat itu, surga pada saat itu. Sebaliknya, jangan Allah ya Rahman Rahim, keluar daripada situ, tendang. Ini selepa baru nih. Saban hari mengaji ganti selepa. Aku saban hari selepa ini saja. 3 bulan tak pernah ganti selepa. Aku tak pernah ganti kasut. Teman kita tadi itu tiap kali datang pengajian dari Ahad, semangat tuh hijau, minggu berikutnya biru, berikut berikutnya hitam, ganti lagi. Jadi pada masa kita turun geram rasanya, ngaji hanya ganti kasut saja. Jadi pada saya turun sebelah kiri. Jadi ngaji itu baru turun. Rasakan gitu, rasain gitu. Bahasa situ kan rasanya. Rasakan. Nah, itu buat benda yang walaupun kecil, kalau Allah murka macam mana? 2, yang ketiga waktu ijabah. Bila waktunya kita tidak tahu. Yang keempat itu adalah kekasih Allah dengan sesiapa kita tidak dapat pastikan. Maka dengan demikian kita akan boleh untuk menanamkan suatu keyakinan, suatu sikap dan prinsip untuk kita hormat kepada semua orang, untuk kita menghargai segala kebaikan, untuk kita mengelak daripada segala kejahatan dan keburukan, dan untuk kita mengambil peluang waktu berdoa, bermunajat kepada Allah. Tidak mutlak pada malam Jumat, mungkin pada masa kita di majelis ilmu, mungkin pada waktu di waktu sahur, mungkin waktu kita sedang berjalan, mungkin pada waktu kita sedang menangis. Waktu ijabah yang mana yang pasti doa akan diijabahkan oleh Allah kita tidak tahu. Hadza wabillahi taufik. 10 menit boleh? Silakan, ada sembarang soalan. Muslimat juga